Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah konsep IPA dasar, Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD, dan tak lupa teman-teman Rombel B yang saya sayangi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dan Fotosintesis dan Perkembangbiakan Manusia dan Hewan. Operator bisa share screen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri, Auji Zaratu Zekiah, NIM 14014210558. 2. Tia Angelina, NIM 140142159. 3. Intan Nugraheni, NIM 14014216060. 3. Esther Lydia Sihombing, NIM 14014211061. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Satu, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. A. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual yaitu proses terbentuknya individu baru tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dibagi menjadi 1. Akar tinggi atau rhizoma, 2. Umbi lapis, 3. geragi, 4. tunas. Vegetatif buatan dibagi menjadi 3, yaitu 1. cangkok, 2. stek, 3. sambung atau enten. Next. Yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin yaitu terjadinya individu baru melalui peleburan sel-sel kelamin. Perkembangbiakan secara generatif adalah perbanyakan tanaman tersebut melalui biji atau embrio yang dihasilkan dari persatuan gamet jantan dan gamet betina melalui proses penyerbukan. Next. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 golongan, yakni 1. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka. Alat kelamin jantan dan betina pada Gymnospermae umumnya terpisah. Contohnya, pada tumbuhan pinus, sel telur terbentuk pada konus jantan yang ukurannya lebih kecil dibandingkan konus betina. 2. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup. Alat perkembangbiakan pada Agiospermae berupa bunga yang terdiri atas benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Terdiri dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tia Angelina. Dipersilahkan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. 1. Intensitas cahaya. 2. Suhu. 3. Umur tanaman. 4. Kontraksi oksigen dan karbon dioksigen. 5. Klorofil. Dan 6. Reaksi fotosintesis. 1. Yaitu identitas cahaya. Next. Intensitas cahaya yaitu merupakan kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Tanaman C4 yaitu tebu, jagung, dan sorghum. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Jadi tanaman C4 harus diletakkan di tempat yang memiliki banyak sinar matahari.
Sedangkan tanaman C3 yaitu berupa kacang-kacangan, kapas, kedelai, dan kentang. Memiliki titik jenuh cahaya sehingga pada intensitas tinggi tidak akan meningkatkan intensitas cahaya. Berarti jenis tanaman C4 harus diletakkan di tempat yang redup, tidak memerlukan cahaya begitu banyak. Next. Dua, suhu. Suhu optimal proses fotosintesis tanaman juga berbeda-beda tanaman. C3 memiliki suhu optimal 20 sampai 260 Celcius, sedangkan tanaman C4 memiliki suhu optimal 35 sampai 400 Celcius. 3. Umur tanaman. Semakin dewasa tanaman, jaringan-jaringan akan terbentuk lebih sempurna, yang akan meningkatkan proses fotosintesis menghasilkan banyak oksigen. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Nugrahini. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah konsentrasi antara oksigen dan karbon dioksida. Salah satu hasil samping fotosintesis adalah oksigen atau O2. Semakin banyak oksigen, maka intensitas fotosintesis akan menurun, menyebabkan gagalnya proses fotosintesis. Sementara itu, karbon dioksida atau CO2 merupakan bahan dasar dari proses fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, maka proses fotosintesis akan berjalan dengan lancar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karbon dioksida harus lebih banyak daripada oksigen, agar proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Karena proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Next. Faktor yang kelima adalah klorofil. Untuk melakukan proses fotosintesis, tumbuhan harus memiliki klorofil atau bisa dikenal dengan zat hijau. Ketika tumbuhan tidak memiliki klorofil, maka proses fotosintesis tidak mungkin terjadi. Yang keenam adalah reaksi fotosintesis. Secara umum, proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya dalam proses fotosintesis dengan bantuan cahaya. Persamaan reaksi fotosintesis sendiri adalah 6H2O, 6CO2, cahaya C6H1, C6H12O, 6 plus 6O2. Next. Fotosintesis melibatkan 4 peristiwa biokimia. Yang pertama, peristiwa fotokimia. Yang kedua, transfer elektron. Yang ketiga, kemiosmosis. Yang keempat, fikasi karbon. Reaksi fotokimia dan transfer elektron terjadi di selaput tilakoid. Di selaput tilakoid sendiri, klorofil dan pigmen aksesoris disusun menjadi kelompok-kelompok fungsi yang disebut fotosistem. Fotosistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Esther Lydia Sihomi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya perkembangbiakan pada manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangbiakan tahap pertama di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam rahim dimulai ketika terjadi penggabungan antara sel sperma dan sel janin. Rahim hanya dimiliki perempuan, jadi pertumbuhan dan perkembangan pertama kali terjadi di dalam tubuh seorang ibu. Bergabungnya sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot. Kemudian berkembang menjadi embrio atau janin. Janin dalam rahim mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama 9 bulan. Sehingga terbentuk individu yang lengkap selama dalam rahim. Janin mendapat makanan dari tubuh ibu melalui tali pusat atau plasenta. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangbiakan tahap kedua di luar rahim. Elizabeth Hurley membagi pertumbuhan dan perkembangan manusia di luar rahim atau setelah lahir terjadi dalam 4 tahap.
Tahap Aroh, mulai lahir sampai usia 2 minggu. Tahap Bayi, mulai usia 2 minggu sampai usia 2 tahun. Tahap Kanak-kanak, mulai 2 tahun sampai masa pubertas sekitar 11 tahun. Tahap Remaja atau pubertas mulai usia 11 tahun sampai 21. Next. Masa pubertas pada remaja, terdapat 2 ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri perubahan perempuan pada masa pubertas. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara jadi melengking, payudara membesar, panggung membesar. Kedua, ciri-ciri perubahan laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak, suara menjadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Lanjut. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Cara perkembangbiakan hewan ada beberapa cara, yaitu hewan yang berkembang biak secara melahirkan disebut vivipar. Terdapat contoh seperti hewan vivipar, sapi, kucing, kambing, dan singa yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, memiliki rambut atau bulu yang halus. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan disebut dengan ovivipar. Perubahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini disebut namakan kehamilan. Contoh hewan ovivipar adalah paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Ovipar. Hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Ayam dan burung merupakan contoh hewan bertelur. Contohnya hewan reptil adalah binatang vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Yang bertelur adalah penyu yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga, tidak mengalami masa mengandung, tidak memiliki kelenjar susu mengerami telurnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tia Angelina. Dipersilakan. Baik, 2 yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. 1. Membelah diri atau fragmentasi, yaitu hewan yang bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri. Tidak terawat. Contohnya hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tunas yang belum dewasa ini mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tia Angelina. Maka dapat kita simpulkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Simpulannya adalah perkembangbiakan merupakan suatu proses di mana tumbuhan mengalami produksi untuk menghasilkan individu baru. Tujuan dari perkembangbiakan yakni sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya dan menjaga agar tidak mengalami kepunahan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu perkembangbiakan tumbuhan berbiji dan perkembangbiakan tumbuhan tidak berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji dapat berkembang dengan berbagai cara, seperti perkembangbiakan secara kawin atau generatif, dan perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Dalam proses perkembangbiakan, tentunya melalui proses yang panjang yang dinamakan fotosintesis. Perkembangbiakan juga dialami oleh manusia dan hewan. Perkembangbiakan pada manusia dimiliki melalui 2 tahap. Yang pertama di dalam rahim, yang selanjutnya di luar rahim. Dan yang terakhir perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang
Semoga materi yang kita sampaikan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada teman-teman. Bila ada salah kata dari kelompok 5, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.